Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka presentasi kali ini, yaitu dimulai dari kelas A yang akan menjelaskan tentang PCC. Saya akan presentasi atas nama Naswa Fauzia Zahra. Untuk teman-teman dari kelas A, yaitu akan menjelaskan tentang konsep pelayanan berorientasi pada pasien. Dengan nama-nama kelompok, Adelia Junia Safitri, Adinda Dwi Pertiwi, Ai Indriani Rapika Pratiwi, Fitriananda Ramadanti, Rizma Pinkandita, Salsabila Naila Nurfatin, Salsabila Sania Balkis, Safira Fatima Zahra, Stefani Carolina. Untuk teman-teman dari kelas 3A dipersilahkan untuk presentasi PPT yang sudah ditampilkan. Oke, yang pertama ada definisi pasien center care. Pasien center care adalah mengelola pasien dengan merujuk dan menghargai individu pasien meliputi preferensi atau pilihan, keperluan, nilai-nilai, dan memastikan bahwa semua mengambil keputusan klinik telah mempertimbangkan dari semua nilai-nilai yang diinginkan pasien. Lalu definisi yang kedua menurut Institute of Medicine mendefinisikan PCC sebagai asuhan yang menghormati dan responsif terhadap pilihan, kebutuhan dan nilai-nilai pribadi pasien, serta memastikan bahwa nilai-nilai pasien menjadi panduan bagi semua keputusan klinis. Selanjutnya. Oke. Yang kedua adalah konsep patient center care. Ini menurut hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1993 oleh Picker Institute bekerjasama dengan Harvard School. PCC memiliki 8 dimensi, yaitu yang pertama menghormati pilihan dan penilaian pasien, yang kedua dukungan emosional, yang ketiga kenyamanan fisik, yang keempat informasi dan edukasi, yang kelima berkelanjutan dan transisi, yang keenam koordinasi pelayanan, yang ketujuh akses pelayanan, yang kedelapan ada melibatkan keluarga dan teman. Selanjutnya. Lalu ada tujuan patient center care menurut Silo 2006. PCC ini memiliki tujuan yang pertama, perawatan diberikan secara tepat waktu, aman dan tepat sesuai dengan standar profesi, persyaratan hukum dan perundang-undangan. Yang kedua ada perawatan selama transisi akan mencerminkan tingkat keterampilan staf. Yang ketiga ada perawatan terkoordinasi untuk memastikan hasil yang terbaik bagi pasien. Yang keempat tidak ada duplikasi perawatan pasien. Yang kelima, suatu distribusi yang adil dari pekerjaan. Yang keenam, sebuah pendekatan multidisiplin untuk pemberian perawatan. Lalu yang ketujuh, untuk memastikan pendekatan holistik dalam pelayanan keperawatan yang mencerminkan praktik profesional saat ini. Dan yang terakhir ada mengembangkan dan menerapkan model of care. Selanjutnya ada manfaat pasien center care menurut Scheller dan kawan-kawan. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan hasil klinis, mengurangi pelayanan medis yang berlebihan dan tidak bermanfaat, mengurangi kemungkinan malpraktek dan keluhan, meningkatkan kepuasan dokter, meningkatkan waktu konsultasi, meningkatkan keadaan emosional pasien, meningkatkan kepatuhan obat, meningkatkan pemberdayaan pasien, mengurangi tingkat keparahan gejala, dan yang terakhir ada mengurangi biaya perawatan kesehatan. Di sini ada perbedaan model tradisional dengan patient centered care. Gambar ini itu ada model tradisional dalam pelayanan kesehatan. Dokter itu merupakan unit sentral atau pusat dalam model pelayanan kesehatan. Selanjutnya, lalu yang kedua ada gambar model patient centered care, merupakan pendekatan yang lebih modern dalam pelayanan kesehatan sekarang. Model ini telah menggeser semua pemberian pelayanan kesehatan menjadi di sekitar pasien dan berfokus kepada pasien. Pada model PCC ini diberlakukan kemitraan yang setara menurut Sodomka 2006. Selanjutnya. Ya, izin melanjutkan. Selanjutnya ada konsep inti dari PCC. Ini menurut Nicole Menta 2015. Yang pertama ini berdasarkan perspektif pasien. Ada 4 konsep inti. Yang pertama ini martabat dan hormat. Jadi sifat seorang tenaga kesehatan ini mendengarkan
memperhatikan, peduli, menghormati pilihan pasien. Lalu yang kedua ini berbagi informasi. Dalam hal ini, tenaga kesehatan mengkomunikasikan dan menginformasikan secara lengkap mengenai kondisi pasien dan hal-hal yang berkaitan dengan pasien. Yang ketiga, partisipasi. Partisipasi ini keterlibatan atau partisipasi yaitu status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka mengambil keputusan menurut Nugroho Setiadi. Lalu yang keempat ada kolaborasi. Kolaborasi ini tenaga kesehatan selalu aktif mengajak pasien bersama keluarga dalam bekerja sama untuk proses penyembuhannya. Lalu yang kedua ada berdasarkan perspektif profesional pemberi asuhan. Yang pertama ini berpartner dengan pasien. Keputusan klinis pasien ini berisi keputusan klinis pasien, lalu komitmen. Jadi bisa diibaratkan itu jika pasien itu saya atau BIPS bila pasien itu saya. Kita sebagai tenaga kesehatan memposisikan diri kita sebagai pasien gitu. Lalu yang kedua ini profesional pemberi asuhan merupakan tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional. Jadi profesional pemberi asuhan diposisikan mengelilingi pasien yang mana bekerja sebagai tim dengan kolaborasi interprofesional. Lalu tugasnya ini mandiri, kolaboratif, dan delegatif. Ya, selanjutnya DPJP adalah clinical leader. DPJP ini adalah dokter tanggung jawab pelayanan. DPJP menyusun kerangka asuhan, melakukan koordinasi, kolaborasi, sintesis, interpretasi, dan mengintegrasikan asuhan pasien. Lalu yang terakhir di sini asuhan pasien terintegrasi. Asuhan pasien terintegrasi ini dilakukan oleh profesional pemberi asuhan dengan DPJP sebagai clinical leader. Lalu ada konsep sistem centered care. Menurut Kusumaningrum 2011 ini, konsep sistem centered care ini adalah model lama dari konsep patient centered care. Jadi sebelum ada PCC ini, terdapat si sistem centered care ini. Itu dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu konsep keluarga dipertentangkan, lalu definisi keluarga masih dipertentangkan, lalu ketidakmampuan pasien dan keluarga, lalu majunya teknologi dan biomedis meletakkan nilai interaksi manusia dalam perawatan kesehatan pada posisi bawah, lalu digerakkan oleh sistem. Ya, di sini selanjutnya ada hambatan dari pelaksanaannya PCC. Menurut Silau 2010, yang pertama ini kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan dokter. Yang kedua, kurangnya definisi terkait batasan untuk mencapai keberhasilan staf. Yang ketiga, persyaratan dalam perekrutan yang sangat ketat menimbulkan hambatan untuk memperoleh tenaga kesehatan. Yang keempat, kurangnya alat ukur terkait kinerja tenaga kesehatan dan kurangnya pemberian penghargaan terhadap pelaksanaan patient centered care. Lalu yang kelima, permasalahan keuangan atau finansial. Lalu yang keenam, kurangnya motivasi dari staf untuk merubah kebiasaan lama dari staf sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan bagi klien. Lalu yang terakhir di sini ada alasan dilakukannya dari PCC. Yang pertama ini membangun sistem kolaborasi daripada kontrol. Yang kedua berfokus pada kekuatan dan sumber-sumber keluarga daripada kelemahan keluarga. Yang ketiga mengakui keahlian keluarga dalam merawat anak seperti sebagaimana profesional. Yang keempat membangun pemberdayaan daripada ketergantungan. Yang kelima, meningkatkan lebih banyak sharing informasi dengan pasien, keluarga, dan pemberi pelayanan kesehatan daripada informasi yang hanya diketahui oleh profesional. Lalu yang terakhir, menciptakan program yang fleksibel dan tidak kaku. Ya, baik.
Terima kasih atas penjelasannya dari rekan-rekan kelas A. Maka dilanjutkan ke teman-teman dari kelas B, bisa di-share screen untuk menjelaskan kerja tim. Iya, teman-teman mohon ditunggu sebentar karena ada kendala dalam share screen. Naswa masih di mute tuh ngomong apa? Iya, Ibu, izin untuk kelas B masih ditunggu share screen-nya, Ibu, karena ada kendala. Iya, untuk teman-teman kelas B, apakah bisa di backup untuk share screen-nya? Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman kelas B sudah share screen. Bisa dikatasin untuk nama-namanya. Ya, untuk teman-teman dari kelas B dari kelompok 2 yaitu Aidatul Fitria, Angelita Sabrina Airashid, Khadijah Kamilah Inayah, Kurnia Widawati, Mediana Eka Putri, Nadila Putri, Kotrunanda Puspa Anindya, Winda Atsari Suharja. Untuk teman-teman dari kelas B akan menjelaskan tentang kerja tim, dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan konsep kerja tim dan membangun tim. Selanjutnya, baik, di sini ada pengertian tim dan kerjasama tim atau teamwork. Yang pertama ada tim adalah kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, menurut Hunsaker 2001. Lalu teamwork adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Teamwork menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Lalu kerjasama tim atau teamwork keperawatan adalah interaksi atau hubungan dari dua atau lebih profesional kesehatan yang bekerja saling bergantungan untuk memberikan perawatan untuk pasien. Tujuan dari kerjasama ini untuk memberikan perawatan pada pasien, berbagi informasi untuk mengambil keputusan bersama, dan mengetahui waktu yang optimal untuk melakukan kerjasama dalam perawatan pasien. Selanjutnya ini ada tujuan kerja sama tim. Yang pertama itu mendorong pemecahan masalah yang lebih mudah. Yang kedua membantu pekerjaan jadi cepat selesai. Yang ketiga mengembangkan bakat, kemampuan, dan keterampilan. Lalu yang keempat ada mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang kelima mempererat ikatan persaudaraan. Yang keenam meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh tercipta suasana positif. Dan yang terakhir pekerjaan lebih efisien. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini ada manfaat kerjasama tim. Menurut Richard J. Chang and Mark J. Cartin 1998 menyatakan manfaat tim bagi individu dan tim bagi organisasi. Yang pertama ini ada manfaat tim bagi individu. Yang pertama pekerjaan lebih bervariasi, yang kedua lebih banyak kebebasan dan membuat dan menindaklanjuti keputusan yang benar. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kesempatan untuk mempelajari keahlian baru. Lalu ada manfaat tim bagi organisasi, meningkatkan komitmen terhadap keputusan yang diambil. Yang kedua itu meningkatkan produktivitas tim kerja. Yang ketiga lebih fleksibel dalam operasional kerja. Yang terakhir meningkatkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, ini selanjutnya itu ada syarat pembentukan tim. Yang pertama itu ada concern, rasa peduli terhadap sesama rekan, dan rasa peka pada misi dan tujuan. Lalu involvement, berkembangnya rasa tergantungan, meningkatnya talent, dan skill. Lalu yang ketiga itu ada need, rasa solidaritas tumbuh cukup tinggi, merasa memperhatikan tim. Lalu ada trust, kunci pada rekan atau relasi bertanggung jawab atas aktivitas tim. Lalu ada accomplishment, orientasi kepada hasil dan bertanggung jawab atas aktivitas. Selanjutnya, Iya, selanjutnya ada tahap pembentukan tim. Nah, dalam hal yang sangat dasar ini untuk mewujudkan suatu tim yang kinerjanya berdaya guna, tentunya harus ada perancangan yang baik. Pada tahap pembentukan tim ini, pertama itu ada forming, lalu ada tahap storming, selanjutnya ada norming, lalu ada reforming, dan akhirnya engineering. Selanjutnya. Iya, iya, yang tahap pertama itu forming atau tahap pembentukan tim. Nah, pada awal ini, di awalnya pembentukan tim dimulai dari siapa saja pemimpinnya, siapa pemimpinnya, siapa saja anggotanya, lalu ada visi misinya. Nah, di sini adalah tujuannya adalah untuk mempelajari peluang nanti tantangan yang akan dihadapi seperti apa hingga mencapai tujuan akhir yang maksimal. Nah, tentunya di sini juga harus ada perencanaan fungsi masing-masing dari anggota timnya untuk menyesuaikan setiap tugasnya hingga lengkap sehingga menghasilkan kinerja yang bagus pada tim. Nah, di sini tuh peran pemimpinnya itu sangat penting, harus bisa menyikapi perbedaan pandangan dari setiap anggota timnya eh, sehingga nanti ada kesaling terikatan hubungan yang baik antar sesama timnya. Selanjutnya yang kedua itu adalah tahap
storming atau tahap penentuan aspirasi. Nah, di sini itu pemimpinnya harus bersifat independen terhadap perbedaan pendapat anggota timnya. Nah, perbedaan bisa menjadi sebuah kekuatan bagi sebuah tim apabila bisa dikelola dengan baik. Nah, jadi si pemimpinnya itu harus mengelola konflik yang mungkin terjadi dan nanti diskusikan dan akhirnya nanti dinegosiasi em, untuk mengelola kepercayaan dari berbagai pihak sehingga terbentuklah kolaborasi yang baik eh, dalam perbedaan itu di dalam tim. Selanjutnya ada tahap norming yaitu tahap penentuan aturan. Nah, di situ ini adanya perbedaan pendapat, karakteristik dan persaingan dari masing-masing anggota tim itu diperlukan aturan dan tata tertib. Jadi di sini itu adanya pembentukan aturan dan tata tertib yang jelas. Nah, ini adalah untuk dijadikan sebagai acuan di dalam tim ini agar terciptanya kinerja yang baik. Selanjutnya ada tahap performing atau tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap ini umumnya udah didapetin nih hasil dari pembentukan yang tim tadi. Namun bisa terjadi pula kembali tahap yang tadi si storming itu atau norming. Jadi bisa aja nanti balik lagi udah terbentuk tim yang bagus atau bisa lagi ke nanti tadi pengumpulan aspirasi-aspirasi nanti dikelola lagi. Nah, nanti apabila ada perubahan itu dalam kepemimpinannya, nanti disinilah mulai dibentuk lagi sehingga nanti akan terjadi pelaksanaan kinerja tim yang baik dan nanti saling terlaksana. Selanjutnya ada tahap unjourning atau tahap penghentian. Di sini itu ada beberapa perbedaan pandangan pada tahap tim ini sehingga berpandangannya perlu ada pemberhentian atau pembubaran tim apabila tujuan dari pembentukan sebuah tim itu sudah tercapai. Namun ada pula pendapat bahwa jika perlu adanya tahap unjourning karena begitu tujuannya tercapai otomatis tim berhenti dengan sendirinya. Selanjutnya Iya, selanjutnya jenis-jenis kerja tim. Selanjutnya jenis-jenis kerja tim. Menurut draft tahun 2000, jenis teamwork terdiri dari 6 jenis, yaitu di antara lain yang pertama tim formal, tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Lalu ada juga tim vertikal, tim formal yang terdiri dari seorang manajer berang di bawahnya dalam rantai komando organisasi formal. Lalu selanjutnya tim horizontal. Tim horizontal ini tim yang terdiri dari beberapa karyawan dari sama tetapi berasal dari area keahlian yang berbeda. Lalu ada tim dengan tugas khusus. Tim ini dibentuk di luar organisasi formal untuk menangani proyek kepentingan atau kreativitas khusus. Selanjutnya, mandiri ini tim yang terdiri dari 5 hingga 20 dengan beragam keterampilan yang menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan produk atau jasa secara lengkap. Yang terakhir, tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah ini terdiri dari karyawan yang dibayar per jam dari departemen yang sama. Mereka bertemu untuk mendiskusikan cara memperbaiki efisiensi dan lingkungan kerja. Next. Selanjutnya, sedangkan menurut Harian C tahun 2006 ada 3 tipe tim, yaitu yang pertama problem solving team. Problem solving team ini untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam upaya memperbaiki produktivitas. Lalu ada juga self-managed team. Ini untuk memperbaiki produktivitas dengan memberikan kewenangan pada kelompok untuk mengatur kerja mereka. Lalu yang terakhir cross-functional team, yaitu untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus, misalnya pengembangan produk baru atau perencanaan dan perubahan sistem kompensasi. Next. Next.
Baik, yang selanjutnya karakteristik kerja tim efektif. Ya, selanjutnya karakteristik Yang kerja. pertama itu adanya komunikasi yang terjaga, saling menghormati antar sesama anggota, terbangunnya rasa percaya, saling memahami peran setiap anggota, dan berfokus pada tujuan utama. Next. Iya, izin untuk rekan-rekan kelas B, apakah bisa dilanjutkan? Iya, selanjutnya ada faktor-faktor penentu efektivitas tim. Yang pertama ini ada faktor saling ketergantungan tugas, seperti teknologi, peraturan, dan kedekatan antar anggota. Terus faktor saling ketergantungan hasil, seperti imbalan, pengakuan, sistem pengendalian. Terus juga faktor potensi, seperti rencana strategis organisasi, sejarah, dan budaya. Dan faktor efektivitas tugas, seperti kriteria-kriteria tugasnya. Next. Di sini ada cara membangun kekompakan tim. Yang pertama ini memperkenalkan persaingan. Terus kedua, meningkatkan ketertarikan antar pribadi. Kemudian meningkatkan interaksi dan menciptakan tujuan bersama dan rasa senasib. Next. Nah, di sini ada cara membangun kerja secara tim yang efektif. Yang pertama ini sasaran tim harus ditentukan dengan jelas. Terus juga kenali faktor-faktor penentu efektivitas kerja. Kemudian juga fokuskan tim pada prestasi kerja. Kemudian wewenang setiap anggota harus jelas. Terus pemimpinan dipilih berdasarkan kemampuan dan keterampilan dalam memimpin dan menciptakan kondisi yang baik dan disiplin terhadap tugas-tugas tim. Iya, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari kelas B. Dilanjutkan kelas RKI yang akan menjelaskan tentang IPC. Untuk rekan-rekan RKI bisa share screen. Ya, baik, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan dari RKI. Untuk teman-teman dari RKI bisa ke atas terlebih dahulu untuk nama-nama anggota. Ya, untuk kelompok 2 dari RKI yaitu Faisa Salma WK, Marsani Swadevina, Novi Nurwulandari, Nurkhalisah Nabilah, Raihana Fadilah, Rena Syahrani, dan Siva Kartika. Untuk teman-teman dari kelas RKI bisa dilanjutkan untuk presentasikan tentang IPC. Untuk teman-teman dipersilahkan. Ya, baik. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep interprofessional collaboration praktik atau IPC. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk interprofessional collaboration adalah proses mengembangkan dan mempertahankan hubungan kerja antar profesi kesehatan yang efektif dengan peserta didik, praktisi, pasien, klien, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Elemen kolaborasi termasuk rasa untuk saling menghormati, saling menjaga rasa kepercayaan, pengambilan keputusan secara bersama, dan kemitraan. Bisa tolong di next.
Ya, jadi menurut WHO sendiri, IPC dalam pemberian layanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik jika adanya keterlibatan beberapa profesi tenaga kesehatan serta memberikan pelayanan secara menyeluruh, secara biopsikososial dan kultural, dan saling bekerja sama dengan pasien, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Bisa tolong di next. Ya, untuk teori dasar interprofessional collaboration itu ada 3, yaitu yang pertama, Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice yang disusun oleh WHO, dan yang kedua yaitu Konstruksi Teori IPC yang disusun oleh Bacu Kailaskaini. Lalu yang ketiga yaitu The Perception of Interprofessional Collaboration Model atau PINCOM yang disusun oleh Odegaard. Next slide. Yang pertama yaitu Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice. Konsep ini merupakan sebuah konsep yang dirilis WHO pada tahun 2010 dan menjadi konsep yang mendasari pelaksanaan interprofessional education dan collaborative practice di seluruh dunia. Penelitian menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan interprofessional education, maka akan terwujudnya collaborative practice yang efektif yang pada gilirannya akan mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, dan meningkatkan derajat kesehatan, baik dalam perawatan akut dan primer, peningkatan tingkat kepuasan pada pasien, penerimaan perawatan yang lebih baik, dan peningkatan derajat kesehatan yang dilakukan oleh tim kolaboratif. Ini untuk skema model konsep framework. Jadi dari collaborative practice yang efektif, yang pada gilirannya akan mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, dan meningkatkan derajat kesehatan baik dalam perawatan akut dan primer, peningkatan tingkat kepuasan pada pasien, penerimaan perawatan yang lebih baik, dan peningkatan derajat kesehatan yang dilakukan oleh tim kolaboratif. Next slide. Next slide. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa collaborative practice dapat meningkatkan Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa collaborative practice dapat meningkatkan 1. Akses dan koordinasi pelayanan kesehatan, 2. Penggunaan tenaga spesialis yang tepat sumber daya klinis, 3. Hasil kesehatan untuk orang dengan penyakit kronis, 4. Mutu perawatan dan keselamatan pasien. Lalu collaborative practice dapat mengurangi 1. Total angka komplikasi yang dialami pasien lama tinggal di rumah sakit, ketegangan dan konflik di antara petugas kesehatan, staff turnover, biaya rumah sakit, tingkat kesalahan klinis, dan tingkat kematian pasien. Next slide. Selanjutnya yaitu konstruksi teori IPC. Bacu Kailaskaini menyatakan bahwa interprofessional collaboration sangat penting untuk dilaksanakan dengan asumsi bahwa pelayanan kesehatan saat ini bersifat multifaset dan aktivitas pelayanan yang semakin hari semakin kompleks. Perubahan struktur demografi penduduk dan pola penyakit yang berkembang dari penyakit menular ke penyakit degeneratif. Terjadinya peningkatan biaya pelayanan kesehatan, semakin berkembangnya konsep spesialisasi dan subspesialisasi di setiap bidang profesi, perluasan peran profesional pelayanan kesehatan healthcare professionals, semakin bertambahnya tingkat pengetahuan masyarakat, dan semakin banyaknya alternatif pilihan tempat dan sistem pelayanan kesehatan.
beberapa konsep teori model IPC yang dikembangkan oleh Bacu-Kailaskaini. Jadi Bacu-Kailaskaini ini mengembangkan model IPC berdasarkan beberapa konsep teori. Di antaranya itu yang pertama ada teori peran atau peran dan tanggung jawab yang berisi peran dan tanggung jawab, kepemimpinan, pengambilan keputusan, pelatihan, dan pendidikan. Lalu teori pembagian kerja yang berisi tentang spesialisasi dan peningkatan produktivitas, sosial, dan teknis tenaga kerja. Lalu teori faktor manusia yang berisi komunikasi, interaksi, budaya profesional, etika, dan kepribadian. Lalu teori profesi yang berisi kekuatan profesional, identitas, otonomi, dan batas. Next slide. Selanjutnya yaitu the perception of interprofessional collaboration model. Model teoritis ini menjelaskan bahwa IPC dapat terjadi di tingkat individu, tim, dan organisasi. Yang pertama pada tingkat individu dipengaruhi oleh subvariable motivation, role expectancy, personality style, dan profesional. Yang kedua ada tingkat faktor tim yang dipengaruhi oleh subvariable group leadership, coping mechanism, communication, dan social support. Lalu yang ketiga faktor organisasi yang dipengaruhi oleh organizational culture, organizational goal, organizational domain, dan organizational environment. Selanjutnya cara pengukuran IPC itu ada 3 yang digunakan instrumennya. Yang pertama yaitu the perception of interprofessional collaboration model. Jadi instrumen ini terdapat 16 item faktor yang digunakan untuk mengukur persepsi dan perilaku antara profesional di bidang interprofesional mengenai proses terjadinya kolaborasi pada individu, kelompok, dan organisasi. Lalu yang kedua yaitu Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale, yang merupakan instrumen diagnostik yang dirancang untuk mengukur kolaborasi interprofesional di antara anggota tim. Instrumen ini terdiri dari 48 pernyataan yang dianggap sebagai karakteristik kolaborasi interprofesional atau bagaimana cara tim bekerja dan bertindak. Lalu yang ketiga yaitu Interprofessional Collaboration Scale atau ICS yang berisi 26 pertanyaan item kuesioner yang akan membantu mengeksplorasi penilaian IPC pada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan. Item pertanyaan pada instrumen ini berupaya untuk menggambarkan kondisi IPC berdasarkan pada faktor komunikasi, akomodasi, dan isolasi. Next slide. Ya, jadi untuk slide selanjutnya itu kita akan membahas tentang hambatan dan tantangan IPC. Nah, ini menurut Bacu-Kailaskaini pada tahun 2012. Yang pertama itu bisa kita lihat adanya kurang kesadaran akan nilai dan pentingnya IPC ini sendiri. Lalu yang kedua, pendidikan dan pelatihan interprofesional yang masih sangat rendah. Selanjutnya ada budaya profesional yang berbeda, identitas, kekuatan, dan struktur profesional yang berbeda antar tiap profesi. Selanjutnya adanya bedanya peran dan tanggung jawab. Selanjutnya ada faktor manusia. Bisa tolong di next. Ya, selanjutnya ini adanya hambatan dan tantangan IPC menurut Davida Siensi pada tahun 2020. Yang pertama ini adanya budaya yang berbeda, adanya komunikasi yang tidak sejalan. Selanjutnya, peran masing-masing profesi ini berbeda juga dan berbagai sumber daya. Ya, untuk selanjutnya ini adanya hambatan yang sering ditemui pada pelaksanaan IPC menurut Green dan Johnson pada tahun 2015. Yang pertama ini, suatu profesi memandang profesi lain sebagai orang luar atau pesaing dan tidak ingin melibatkan profesi tersebut dalam kolaborasi, dalam proses kolaborasinya. Selanjutnya ini adanya profesi tertentu yang tidak dapat. Novi, kamu lagi di mana sih? Kok backsound-nya dominan banget ya? Lagi di mana? Kok dominan banget backsound? Hah? Kami sedang ada di kelas, Ibu.
Tolong kasih tahu teman-temannya, jangan ngobrol sendiri. Jadi nggak jelas kamu presentasinya, dominan background-nya. Ya. Oke, lanjut. Baik, Ibu. Kan ya, Ibu? Iya, jadi saya ulangin ya, untuk hambatan yang sering ditemui pada pelaksanaan IPC ini menurut Green dan Johnson pada tahun 2015, yang pertama ini suatu profesi memandang profesi lain sebagai orang luar atau pesaing dan tidak ingin melibatkan profesi tersebut dalam proses kolaborasinya. Selanjutnya, adanya profesi tertentu yang tidak dapat berinteraksi dengan kelompok profesional lain karena berbagai alasan, bahkan sampai ke tahap membatasi diri, karena menganggap profesinya ini adalah profesi yang statusnya rendah dalam hierarki sosial. Selanjutnya, adanya budaya tertentu dan mungkin memiliki sikap yang negatif terhadap profesi lain. Selanjutnya, adanya individu pada profesi yang telah atau sedang dalam proses memperoleh legitimasi melalui lisensi, sertifikasi sering dipandang berbeda oleh rekan mereka sendiri. Selanjutnya ini adanya suatu perbedaan ideologis dan hubungan kekuasaan dalam proses kolaborasi dari berbagai profesi dapat berpotensi menimbulkan suatu adanya masalah. Selanjutnya adanya perbedaan pendapat, masalah status, hambatan bahasa, orientasi layanan kesehatan pada pasien, dan struktur pelaporan berpotensi menjadi penghambat pelaksanaan kolaborasi. Dan yang terakhir ini adanya perbedaan pendapat. Yang terakhir adanya terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar dan peran dan kewenangan profesi yang tumpang tindih. Bisa tolong di next? Ya, sekian presentasi dari kelompok. Kami serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih dari rekan-rekan RKI atas presentasinya. Akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Ya, baik. Untuk teman-teman diulangi lagi yang ingin bertanya kepada kelas A, B, dan RKI, dipersilahkan untuk raise hand atau mengetik pertanyaan di chat Zoom. Hertinayu, kamu di kampus. Mana Hertinayu? Hilang. Iya, izin Ibu, sedang di kampus. Kok pakai jilbabnya begitu? Kenapa? Jilbab kamu kenapa kayak dibuka gitu? Iya Ibu, sebelumnya mohon maaf apabila kurang enak dilihat. Ayo, silakan. Siapa yang mau bertanya? Tuh, ada yang raise hand tuh. Ya, baik. Hertinayu dari 3 RKI dipersilakan on mic. Ya baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Hertinayu izin bertanya tadi terkait materi yang sudah dijelaskan. Di sini saya izin bertanya tadi terkait sebentar catatannya, hambatan dan tantangan IPC. Jadi tadi hambatan dan tantangan IPC menurut Bahu Halashaini itu ada
pendidikan dan pelatihan interprofesional yang masih sangat rendah. Nah, di sini yang izin saya tanyakan itu, pendidikan dan pelatihan interprofesional yang dimaksud di sini itu seperti apa? Lalu penyebab dari pendidikan dan pelatihan interprofesional yang masih sangat rendah ini apa gitu? Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Mungkin sekian pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Nayu atas pertanyaannya. Setelah itu mungkin langsung di list di kolom chat saja ya Nayu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Ini ditampung terlebih dahulu dan teman-teman dari kelompok RKI bisa mempersiapkan jawabannya. Ya, baik, diulangi lagi. Sesi pertanyaan masih berlangsung dan masih dibuka untuk pertanyaannya bagi teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Ya, untuk Dini Tristawati dari 3 RKI, dipersilakan on mic. Iya, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya izin saya Dini dari kelas 3 RKI. Izin bertanya pada kelompok dari RKI yang masih mengenai hambatan dan tantangan IPC sendiri. Mungkin nanti teman-teman dari kelompok bisa tolong koreksi gitu ya kalau ada salah-salah gitu mungkin dari sepengertian saya. Yang dijelas dari IPC ini yang saya tangkap kan mengenai kolaborasi ya, di mana ini untuk membangun dan mempertahankan hubungan kerja antar profesi gitu. Kan tetapi di hambatan dan tantangan IPC itu tadi ada budaya profesional yang berbeda dan faktor manusia. Ini belum dijelasin, mungkin kelompok juga bisa jelasin kan budaya profesional yang berbeda ini maksudnya budaya yang kayak gimana gitu yang dimaksud dan faktor manusianya juga gitu kayak kenapa bisa ngehambat dan mengapa bisa jadi hambatan dan tantangan untuk interprofessional collaboration sendiri seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Dini atas pertanyaannya. Setelah itu langsung tulis pertanyaannya di kolom chat untuk teman-teman dari kelas A, B, dan RKI yang ingin bertanya kepada kelas A dan kelas B dipersilahkan. Atau yang ingin bertanya kepada semuanya juga dipersilahkan bisa langsung raise hand. Ataupun ya untuk Winda Anggraini dipersilahkan untuk on mic. Izin masuk mod, apakah suara? Baik, saya izin bertanya mengenai patient-centered care. Jadi bagaimana cara memberikan perawatan berpusat pada pasien PCC itu di rumah sakit? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Winda atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya bisa langsung dioper di kolom chat untuk teman-teman. Adakah lagi yang ingin bertanya? Jika ada, bisa langsung raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat. Ya, mungkin sembari menunggu pertanyaan selanjutnya untuk teman-teman dari kelas
RKI A dan B dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Dini, Hertinayu, dan Winda. Ya, baik. Untuk Marsha dan Rena dari kelas 3 RKI dipersilakan. Ya, izin masuk. Saya Masya dari kelompok 3 RKI. Jadi sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Hetinayu. Kalau saya tanya seperti ini, jadi disebutkan hambatan dan tantangan IPC itu pendidikan, hambatan IPC itu pendidikan dan pelatihan interprofesional yang masih sangat rendah. Lalu pendidikan dan pelatihan interprofesional yang soal itu kayak gimana? Terus juga penyebab dari pendidikan dan pelatihan interprofesional yang masih sangat rendah itu karena apa? Jadi di sini karena IPC itu kan definisinya itu interaksi antara satu atau dua profesi di dalam sebuah tim. Jadi itu berbagai macam profesi juga kan. Kalau mereka tidak memperluas wawasan pendidikan, maka mereka juga akan stuck di situ-situ aja gitu. Misalnya kayak perawat sebagai tenaga kesehatan, kita mesti harus mendapatkan pendidikan agar lebih dapat berkompeten dan juga dapat menyesuaikan pada perkembangan zaman gitu. Nah, makanya bukan cuma perawat doang, tapi dengan nakes-nakes lain itu harus lebih menambah wawasannya gitu untuk apa? Untuk meningkatkan value-nya dia gitu, meningkatkan wawasannya juga seperti itu. Jadi untuk penyebabnya nanti akan ditambahkan lagi dengan rekan saya. Ya, izin untuk menambahkan dari penjelasan Marsha tadi untuk pertanyaan Nayu, faktor dari pendidikan dan pelatihan interprofesional yang masih sangat rendah ini karena apa? Nah, di sini bisa kita lihat ya, faktor yang pertama ini berpengaruh adanya kurang motivasi perawat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa hal juga ini mempengaruhi untuk melanjutkan yang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ini adalah faktor dari persaingan, dukungan keluarga, sosial ekonomi, dan juga banyak perawat ini mengalami fobia atau ketakutan untuk melanjutkan pendidikan karena merasa untuk lulus seleksi saja sangat sulit, terlebih lagi jika sedang ada perkuliahan yang dijalani sangat padat, berat, dan cukup melelahkan. Lalu menurut Sastro Hadiwiryo, menurut tahun 2000, bahwa seseorang yang sudah berusia lanjut atau belum, atau usianya ini sudah tidak muda lagi, dalam pengalaman belajar mungkin akan lebih sulit juga untuk mencerna, memahami dari orang yang masih muda, seperti itu. Terus juga seseorang yang masih muda ini juga pasti memiliki motivasi yang lebih kuat untuk terus belajar dan mengembangkan diri karena ditunjang dari pertumbuhan fungsi tubuh optimal serta kematangan emosional, intelektual, dan sosial. Apakah sudah terjawab, Mayu? Ya, sudah cukup kelompok. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih kelompok dari RKI untuk pertanyaan Ayu. Mungkin bisa dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan Dini dari kelompok 3 RKI, dan untuk kelas A bisa menjawab pertanyaan dari Winda. Ya, untuk Siva Kartika dari 3 RKI dipersilakan. Oke, izin masuk, moderator. Apa suara saya terdengar? Baik. Baik, akan saya lanjutkan. Tadi pertanyaan Dini itu salah satu hambatan dari IPC ini ada termasuk budaya dan manusia ya faktornya. Saya akan jelaskan mengapa itu menjadi salah satu faktor hambatan dari IPC ini karena adanya interaksi individu di profesi ini ya.
memiliki budaya sendiri-sendiri. Dan budaya yang dominan pada profesi tertentu ini mungkin memiliki sikap yang negatif terhadap profesi lain. Makanya itu bisa menjadi hambatan. Dan untuk faktor manusianya itu menjadi hambatan bisa karena perbedaan ideologis dan hubungan kekuasaan dalam proses kolaborasi dari berbagai profesi. Dan ini bisa berpotensi menimbulkan masalah di dalam kolaborasi tersebut. Juga ada perbedaan pendapat, masalah status, dan hambatan bahasa, dan lain-lain. Itu. Apa terjawab, Dini? Mana yang bertanya? Gimana? Iya, izin masuk, Ibu. Ya, sudah terjawab. Terima kasih, dari kelompok. Baik, terima kasih dari Siva Kartika dan Dini Tristawati. Dilanjutkan untuk teman-teman dari 3A untuk menjawab pertanyaan dari Winda Anggraini. Ya, untuk Adinda, dipersilahkan. Ya, izin masuk moderator, apakah suaranya terdengar? Iya, terdengar jelas. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Winda. Jadi, Winda bertanya kan bagaimana cara memberikan perawatan berpusat pada pasien di rumah sakit. Jadi, cara memberikan perawatannya ini ada beberapa pendekatan umum. Yang pertama ini ada Holy Rounds. Di sini yaitu perawat dan anggota staf klinik lainnya ini berkeliling di ruangan pasien setiap jam untuk mengatasi rasa sakit, kebutuhan, dan posisi kamar mandi, dan juga untuk memastikan bahwa barang-barang pribadi dapat dijangkau. Lalu yang kedua ada communication di ruangan pasien. Di sini adanya papan daftar informasi penting seperti obat baru atau obat yang sudah ada, tujuan pembuangan, tes, dan prosedur, dan juga cara mudah menghubungi penyedia layanan. Yang ketiga ini ada bedside shift report, yaitu perawat melakukan laporan perubahan shift di hadapan pasien dan keluarga, lalu memberikan mereka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, memahami rencana keperawatan, dan memperbaiki informasi yang tidak akurat. Lalu yang keempat ada discharge folder. Di sini itu saat masuk, pasien ini menerima folder dengan daftar informasi yang mereka perlukan saat mereka pulang. Lalu seperti tujuan pengobatan dan gejala yang harus diwaspadai. Lalu yang kelima ada post discharge phone. Di sini perawat memanggil pasien dalam 2 hingga 3 hari untuk memeriksa status mereka dan menjawab pertanyaan tentang instruksi dan perawatan diri. Lalu yang keenam ada melibatkan semua anggota tim perawatan serta pasien dan keluarga dalam putaran. Lalu yang ketujuh ini buat standar untuk semua karyawan untuk diikuti seperti dengan cepat menanggapi pasien dan bagaimana menanggapi kekhawatiran atau keluhan pasien. Mungkin dari kelompok cukup. Baik, terima kasih Adita atas jawabannya. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk 3 pertanyaan sudah dijawab. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya tentang kerja tim, dipersilakan raise hand atau bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat. Naswa, kamu masih di mute. Nggak kedengeran. Iya, baik Ibu, apa sudah selesai Ibu? Apa suaranya terdengar? Terdengar, terdengar. Iya, baik. Mungkin dari pertanyaan ini sudah dari
PCC, IPC, mungkin dari teman-teman yang mau bertanya tentang kerja tim yang dijelaskan di kelompok B bisa untuk raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat. Ya, mungkin tidak ada untuk pertanyaan selanjutnya. Maka untuk sesi diskusi dicukupkan sampai sini saja. Terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga kepada kelompok atas pemaparannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Bu Titi untuk penambahan dan koreksinya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Saya ambil alih ya. Saya akan mengulas beberapa pertanyaan. Yang pertama disebutkan hambatan dan tantangan IPC itu pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi gini ya, kita jangan melihat bahwa IPC itu akan mudah dilaksanakan. Kenapa? Karena perbedaan tingkat pendidikan antara profesi satu dengan yang lainnya itu masih sangat jomplang, ya. Contoh antara perawat dengan dokter. Keperawatan itu baru ada sampai spesialis SP1. Sementara dokter sudah ada sampai SP2. Ya. Kemudian apa namanya? SP1 itu juga baru ada di dekade-dekade terakhir ini. Sebelumnya kan tingkat pendidikan perawat itu paling tinggi adalah sarjana muda. Nah, sementara SP2 di kedokteran itu sudah lama adanya. Perbedaan tingkat pendidikan ini menyebabkan perbedaan dalam pola pikir. Sehingga ketika ada gap dalam pola pikir, maka diskusi tidak akan berjalan dengan baik. Ya, IPC itu basicnya atau fondasinya adalah kesepemahaman antar tiap profesi terhadap pasien gitu. Ya, oke, sekarang sudah ada spesialis di keperawatan, tapi untuk yang lainnya kayak gizi segala macam belum ada spesialis. Masih kepada paling tinggi adalah sarjana terapan gizi. Ya, atau ada pun kedokteran tapi kedokteran gizi. Ya, gitu. Jadi memang perbedaan atau gap kesenjangan antara setiap profesi ini masih menjadi hambatan di dalam penerapan IPC. Jadi nggak smooth gitu terjadinya ya. Nah, kalau Anda mau lihat nanti bagaimana IPC ini sangat berjalan dengan baik, itu bisa dilihat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ya, itu sudah berjalan dengan baik. Konsep kerja timnya itu sangat baik. Yang menjadi manajer pasien itu adalah bukan dokter tapi perawat. Gitu. Jadi yang mengkoordinir semua kegiatan, tadi kan pasien center care ya. Pasien center care, sehingga harus ada koordinator. Nah, koordinator dari pasien center care ini kalau di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita adalah perawat. Gitu ya. Kenapa? Karena sertifikasinya itu hampir sama antara profesi dokter dengan profesi perawat untuk Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara memberikan perawatan berpusat pada pasien di rumah sakit? Ini tadi juga sudah dijawab ya bahwa orientasinya itu adalah ke pasien. Jadi semua profesi harus berorientasi kepada kebutuhan pasien. Ya, bukan hanya kebutuhan profesi semata. Contohnya gini. Kemarin tuh waktu cucu saya dirawat di RSCM ya, di Kencana RSCM itu sudah mulai menerapkan PCC, Patient Center Care. Jadi ada satu DPJP yang dia bertugas atau bertanggung jawab melakukan pemenuhan semua kebutuhan pasien, termasuk kebutuhan untuk konsul ke
subspesialis berikutnya. Tetapi hal itu tidak dilaksanakan kalau keluarga tidak setuju atau pasien tidak setuju gitu. Jadi DPJP itulah yang mengkomunikasikan, mendiskusikan, memberi informasi bahwa diperlukan konsultasi ke dokter imunologi misalnya kemarin ya, karena diagnosanya itu adalah HSP, Hansen purpura, jadi perlu ke dokter imunologi gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya nggak setuju, nggak akan dilakukan gitu. Itu contoh PCC. Ya, kemudian ke dokter pencernaan, subspesialis pencernaan, itu juga dikomunikasikan gitu. Memang tidak mudah untuk bisa menerapkan PCC. Gap yang tadi, gap yang pendidikan tadi itu harus seminim mungkin, gitu. Ya, jadi sebetulnya berkaitan antara IPC dengan PCC. Kalau kita akan menerapkan PCC, maka IPC dulu harus diterapkan. Harus harmoni gitu. Baru bisa PCC dilakukan. Selama IPC belum harmoni atau belum smooth, maka PCC tidak bisa dilakukan. Gitu. Ya, intinya seperti itu. Kenapa topik ini digabung ya? Kemudian ada budaya profesional berbeda. Ya, ini jelas tadi ya. Selama ini kita nggak bisa tutup mata. Profesi kedokteran itu patriarkat ya. Jadi merasa profesinya yang paling bagus, paling dominan, dan paling yang hanya profesi itu yang menyembuhkan pasien. Terutama untuk dokter-dokter yang senior-senior ya, yang feodal-feodal. Ya, ini budaya profesional, budaya profesi yang nggak bisa kita tutup mata. Ya, masih seperti menara gading gitu. Nah, ini susah sekali merombaknya. Walaupun sekarang dokter-dokter muda sudah berusaha untuk menembus barier itu, tetapi nggak semudah itu ternyata. Ya, gitu. Jadi makanya sampai ada yang bilang Pak, Departemen Kesehatan itu DPS itu bukan Departemen Kesehatan tapi Departemen Kedokteran. Karena profesi itu yang mendominasi semua kebijakan, semua keputusan. Nah, sekarang Menkesnya diambil bukan dokter nih, pengusaha ya. Tahu ya, Pak Menkes kita. Kok pada nge-lag semua sih? Halo? Jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Izin Cek, Ibu. cek. Ya, pada nge-lag semua nih. Halo? Kacau ya. Ya, oke. Itu aja mungkin yang bisa saya ulas dari pertanyaan yang ada. Mungkin di luar itu masih ada pertanyaan, silakan. Masih ada? Tidak ada? Aduh, nge-lag semua nih. Halo, cek, cek, cek. Cek. Ya, Ibu. Suara kamu mendayu-dayu, Marsha. Jelek signalnya, oke? Iya, udah Ibu udah kejawab untuk pertanyaan 1, 2, dan 3 Ibu. Oke, sudah terjawab semua ya. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri ya pertemuan kita pada siang hari ini. Dengan demikian saya nggak punya hutang ya. Sudah selesai topik saya, 2 topik. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran saudara-saudara sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin untuk meng-SS kelas dulu Ibu, dimulai dari kelas A terlebih dahulu. Raise hand ya? Ada yang SS bisa nggak? Untuk kelas A bisa di raise hand ya. Baik Ibu, sudah anak kelas A.
Oke, kelas B. Baik, untuk kelas next accommodation dan outputnya. Untuk Kalisa bisa di lower hand. Ya, terima kasih. Untuk slide 1. Nah, selanjutnya slide 2. Ya, baik, sudah, terima kasih. Dilanjut kelas. Ya, baik. Untuk kelas RKI, mohon raise hand. Yang on-cam, tolong on-cam terlebih dahulu. Baik, untuk kelas RKI, sudah Ibu. Ya, saya live ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Uh, Udah mulai?